Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di kelas 6 untuk mengikuti penindasan dari apa yang sudah saya dapatkan selama di BPGPK Jatim mengenai implementasi pembelajaran kokurikuler. Ini yang saat ini sedang agak digaungkan karena harus ada persamaan persepsi tentang kokurikuler. Jadi, marilah kita berdoa keyakinan masing-masing, berdoa bersama-sama. Selesai. Bapak Ibu, biar lebih semangat. Saya biar tahu terlebih dahulu selama ini persepsi Bapak Ibu itu tentang kokurikuler itu seperti apa? Kokurikuler itu kegiatan yang menunjang materi pelajaran intrakurikuler di jamnya bisa diintegrasikan dalam waktu pembelajaran atau boleh di luar. Jadi kegiatan kokurikuler itu kegiatan yang mendukung kegiatan dari intrakurikuler. Kalau dalam belajar dalam kegiatan kita mengajar itu kan ada 3 ya Bapak Ibu. Ada kegiatan intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Tapi kita harus bisa membedakan apa itu intrakurikuler, apa itu kokurikuler, dan apa itu ekstrakurikuler. Kokurikuler ini kan yang mendukung intrakurikuler. Nah, bisa jadi kokurikuler apabila yang pertama ada perencanaan, yang kedua itu ada asesmen, yang ketiga ada tindak lanjut. Jadi kalau apa yang kita laksanakan kemarin itu masih dalam bentuk pembiasaan, karena yang kita lakukan itu setiap hari dalam bentuk yang sama. Jadi kita belum memperoleh progres gitu. Karena salah satu saja yang sudah kita laksanakan adalah komunikasi. Nah, 8 dimensi dari komunikasi. Ajarnya adalah tim, bukan guru kelas. Kemudian nanti yang sudah lancar membaca ini tadi kan beralih ke fase selanjutnya yang ada di aksi literasi. Kita ajari ada yang mendongeng, kita ajari lagi ada yang bisa presenter mungkin, ya, ada lagi yang. Jadi kalau kemarin P5 kita juga mengevaluasi ya. Kemarin di P5 apalagi dalam bentuk blog, alokasinya di blog itu ya, capek kadangnya kita. Kadang apa yang kita tampilkan itu panen karya itu ya. Panen karya itu ternyata bukan melalui proses siswa yang ada, tapi kan namanya anak ya. Nah, misalkan dalam waktu mepet akhirnya ibunya hasil dari. Berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah membentuk tim kokurikuler dulu. Kita tentukan, dan kita menentukannya berpatokan berdasarkan pada 8 dimensi kelulusan dulu. Kemudian kita ambil subdimensinya apa untuk menentukan tema. Tema kita boleh sama, boleh berbeda. Tapi kalau sama pun nanti bisa dibedakan lewat subdimensinya. Juga belajar sesuai jadwalnya. Pelajaran itu kan intrakurikuler ya. Kemudian kokurikulernya itu kokurikuler ini adalah penguatan dari intrakurikuler. Jadi pelaksanaannya sebagai penguatan mendalam dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam pengembangan kompetensi dan terutama karakter, dikatakan sebagai kokurikuler. Jadi yang pertama kita bentuk dulu tim kokurikuler, kemudian penanggung jawabnya siapa, gitu ya, koordinatornya siapa. Nah, kemudian kita susun rencana kokurikuler itu dalam waktu 1 kalimat terpisah. Tapi kalau dalam rapat kokurikuler ini jadi satu dengan rapat intrakurikuler. Hanya bentuknya deskripsi. Dan orang tua saja itu sudah masuk kemitraan. Ya, tapi setidaknya kita punya mitra dengan
orang tua, gitu. Biar anak-anak punya pengalaman. Dimensinya dulu baru asesmen dan pelaporan atau tindak lanjut. Ini alokasi waktu kurikuler dalam 1 tahun. Aktivitas keagamaan, kunjungan pemanfaatan fasilitas umum, aktivitas penelitian yang melibatkan pengumpulan penyajian data, aktivitas penelitian berbasis riset dan studi literatur, aktivitas yang bersifat. Intinya dari sini tadi, kalau asesmen formatif itu penilaiannya masih dalam prosesnya. Kalau nanti di asesmen sumatifnya, berarti dia sudah harus mahir. Goalnya apa? Mengurangi jam dulu intranya sendiri gitu. Alokasi waktunya Ya. maksudkan iya. Mata sakti kan tidak semua murid, hanya beberapa murid tertentu. Iya. Nah, termasuk dokter kecil kan tidak semuanya lah. Itu nanti kalau misalnya anak-anak itu dibimbing lewat kurikuler, terus yang lain bagaimana? Nah, intinya dari 5 hari itu saja. Karena kita memang benar-benar diminta satu membuat tim. Yang kedua benar-benar dilatih untuk membuat programnya, penentuan tema, program. Kemudian benar-benar disuruh membuat asesmennya. Kemudian benar-benar disuruh membuat tindak lanjutnya. Plus kemarin langsung disimulasikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya berikan hari ini tentang implementasi kurikuler dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan dengan baik di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih menutup kegiatan hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.